Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan di sini kami akan mempresentasikan tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar global, di mana materi yang akan kami bahas yaitu tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1. Yang pertama adalah Ani Satri Oktavianur, 2. Khairun Nisa Apriani yaitu saya sendiri, 3. Raihan Hadayatul Hasanah, dan 4. Sawitri Mary Andani. Oke, di sini saya Sawitri Mary Andani akan membahas mengenai perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Sebelum kita membahas perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global, kita harus tahu dulu apa itu pasar global. Di sini pasar global adalah sebuah pasar yang transaksi antara penjual dan pembeli melingkupi cakupan dunia dari satu negara ke negara lain. Pasar global didorong karena adanya kebutuhan negara untuk mencukupi warganya. Suatu negara memiliki sumber daya alam dan variasi yang terbatas. Oleh karena itu, demi memuaskan kebutuhan warganya akan terjadi transaksi impor, yaitu membeli barang dari suatu negara ke negaranya, atau ekspor, yaitu menjual barang dari negaranya ke negara lain demi mencukupi kebutuhan di negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita perlu mengetahui ciri-ciri dari pasar global, di mana pasar global ada 4 ciri-ciri, yaitu 1. Ada calon pembeli dan penjual. Ini merupakan salah satu ciri utama dari pasar. Pasar didefinisikan sebagai tempat menjajakan beragam komoditas untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Kedua, terdapat produk. Produk yang dijajakan bisa ditampilkan di beberapa platform e-commerce global secara online maupun melalui pelelangan di setiap negara. 3. Adanya permintaan dan penawaran. Dalam proses ini, terdapat serangkaian dokumen resmi yang dikirimkan, baik oleh perusahaan penyedia produk maupun konsumen. 4. Terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli. Interaksi bisa terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Interaksi langsung bisa dilakukan melalui expo atau bazar. Interaksi tidak langsung melalui surat elektronik, telepon, maupun fitur percakapan e-commerce global. Kemudian yang ketiga adalah manfaat yang didapat perusahaan dalam pemasaran global. Yang pertama, penghematan biaya produksi. Kedua, konsumsi semakin meningkat. Ketiga, tingkat kualitas produk semakin baik dan tinggi. Keempat, merupakan keleluasaan pemindahan produksi ke negara lain. Kelima, ketersediaan kebutuhan konsumen secara global meningkat. Keenam, meningkatkan kualitas produksi sehingga tercapainya jumlah konsumen. Dan yang terakhir, semakin besar pangsa pasar, maka semakin besar pula pesaing. Kemudian yang keempat adalah tujuan pasar global. Tujuan utama pemasaran global adalah untuk 1. Meningkatkan potensi keuntungan perusahaan. Kedua, meningkatkan pertumbuhan atau ekspansi. Ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan dari ancaman calon pesaing dari seluruh dunia. Nah, akhirnya kita sudah berada di puncak presentasi mengenai inti dari pembahasan terkait perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global, yaitu kegiatan wirausaha kerajinan untuk pasar global, di mana dalam kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap 1. Yang pertama, pembentukan organisasi dan pembagian tugas. 2. Menetapkan target dan strategi. 3. Membuat jadwal kegiatan. 4. Menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan, serta alur keuangan. Tahap ini adalah tahap persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Tahap perencanaan produksi ini disebut juga tahap Research and Development. Kemudian tahap kedua ada
1. Melakukan produksi, 2. Melakukan quality, 3. Melakukan pengemasan, dan keempat, melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Tahap kedua adalah produksi hingga penjualan. Kelompok wirausaha melakukan produksi kerajinan sesuai dengan target produksi dan melakukan upaya pemasaran sesuai dengan target penjualan. Tahap ini juga disebut dengan production and distribution. Yang terakhir yaitu tahap ketiga, di mana ada 2 tahap. Yang pertama adalah evaluasi kinerja dan keuangan, yang kedua adalah penyusunan laporan evaluasi, di mana tahap ketiga adalah evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikan agar wirausaha dapat berkembang menjadi lebih baik. Proses evaluasi dapat menggunakan metode analisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats, yaitu dengan cara menguraikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari luar dari produk kerajinan yang telah dibuat, proses produksi, proses pemasaran dan distribusi, serta pasar sasaran. Telah usailah presentasi kami hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.